Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu. Semoga kita semua selalu diberkahi dan dirahmati oleh Allah, dan selalu dibimbing oleh Allah menuju jalan yang diridhoi oleh Allah. Allahumma amin. Saudara-saudaraku yang beriman, ada sebuah pertanyaan dari ikhwan kita. Benarkah bahwa yang dikatakan oleh Yang Wildo, orang-orang yang beragama ini tingkat kelasannya adalah tingkat syariat? Dikatakan seperti anak-anak TK. Ini anak-anak TK memang suka bertengkar. Kenyataan seperti itu. Jadi kalau saling membid'ahkan, saling menyalahkan, ini kelihatannya bertengkar. Tapi perbedaan paham jangan sampai bertengkar, karena perbedaan pendapat ini adalah rahmat apabila kita mau menerima, walaupun kita tidak memakainya, tetapi cukup kita terima dan tidak usah dipakai. Ini baru yang namanya perbedaan pendapat mendapatkan rahmat. Baiklah, akan saya kupas. Apa itu agama? Agama ini berasal dari bahasa Sanskerta. A itu tidak, gama tidak beraturan. Tidak beraturan artinya ini adalah aturan. Lah, aturannya siapa? Saja aturannya sang penguasa alam yang ditujukan kepada manusia. Kemudian arti yang kedua, A itu tidak, gama rusak. Tidak rusak. Apanya yang tidak rusak? Ternyata di dalam manusia ini, yaitu ada 3 unsur: jasad, jiwa, dan ruh. Nah, jasad ini akan hancur, akan rusak, akan mati. Di dalam jasad ada jiwa, di dalam jiwa ruh. Nah, jiwa dan ruh ini yang tidak akan rusak. Dari 2 pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa agama ini adalah aturan dari sang penguasa alam yang ditujukan untuk manusia, supaya manusia bisa kembali kepada sang penguasa alam dalam keadaan jiwa dan ruh yang suci. Sehingga semua agama ini mempunyai konsep yang sama, yaitu tujuannya adalah untuk mensucikan jiwa dan ruh, supaya bisa kepada sang penguasa alam dengan jalan membebaskan diri dari penderitaan akibat dari terbelenggunya pemikiran dan keinginan. Tetapi agama mempunyai perbedaan tata cara tergantung dari tempat waktu di mana agama itu diturunkan. Jadi konsepnya sama, cuman tata caranya berbeda karena waktu dan tempat di mana agama itu diturunkan. Islam datang sebagai agama terakhir yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan menerima wahyu lebih dari 3.000 ayat dan diturunkan secara berangsur-angsur kurang lebih 22 tahun. Ini agar para sahabat memperoleh kesempatan untuk belajar memahami inilah yang namanya syariat. kemudian dipraktekkan di dalam perbuatan sehari-hari, inilah
perilaku yang namanya tarekat. Kemudian perilaku itu diyakini di dalam hati sebagai sebuah keyakinan kebenaran. Inilah yang namanya hakikat untuk membuka jalan menuju makrifat. Jadi syariat, tarekat, hakikat, makrifat ini adalah bagian dari agama. Jadi sangat tidak pas kalau agama dianggap setara dengan syariat. Jadi syariat, tarekat, hakikat, makrifat adalah bagian dari agama. Untuk itu marilah Mbah Burhan menghimbau kepada kaum muslimin, jangan hanya sibuk untuk belajar syariat tetapi lambat untuk mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak pernah meningkat, hanya berkutik, saling membid'ahkan, saling menyalahkan, merasa paling benar sendiri. Ini yang terjadi, yang dikatakan yang wildu ini adalah benar. Kalau kita hanya berkutik pada syariat saja tanpa mau mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk amalan, ini kapan kita akan meningkat kepada hakikat, memperoleh sebuah keyakinan? Nah, inilah yang perlu Mbah Burhan sampaikan. Mbah Burhan hanya ingin menyampaikan dan mengatakan yang batil itu batil. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan, kata-kata yang tidak pantas, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.